Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita hidayah sehingga kita masih bisa menghadiri kajian rutin kita untuk mengkhatamkan kitab Mukhtasar dalam keadaan shihah wa afiyah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita sudah menjelaskan sedikit tentang muamalah transaksi. Kemarin kita sudah menjelaskan diantaranya dalam istilah ulama fiqih bahwasanya transaksi itu ada namanya ijarah, yaitu akad menyewa. Kemarin kita sudah menjelaskan sedikit apa itu akad menyewa dan syarat-syaratnya meskipun tidak panjang lebar. Kemudian ada namanya bagi hasil. Bagi hasil. Jadi dari pihak pemberi modal, kemudian ada yang mengelolanya, Kemudian kemarin ada namanya gadai kemarin. Kemudian ada namanya berwakil. Cara mewakilkan pun itu juga ada tata caranya. Kalau di fikih itu, kalau panjang lebar itu kan nanti ada syarat, ada rukunnya pada orang yang transaksi, baik itu orang yang menjual atau yang membeli, dan begitu juga barangnya. Begitu juga barangnya, ada syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya apa saja. Kemarin kita kan mungkin sedikit membahas tentang perbedaan syarat dengan rukun. Kalau rukun itu kan sesuatu yang ada bagian pada perbuatan. Di dalam perbuatan, kayak seperti harus ada namanya orang yang jual beli umpamanya. Ada orangnya. Kemudian adanya barang yang dijual itu adalah perkara yang suci umpamanya. Itu kan sesuatu yang ada pada perbuatan tersebut. Tidak akan sah perbuatan tersebut, transaksi tersebut kalau tidak terpenuhi. Kemudian kalau syarat itu tidak masuk dalam perbuatan, sama-sama tidak akan sah kalau itu tidak dipenuhi. Itu. Jadi ada syarat rukunnya pada masing-masing transaksi tersebut. Kemudian juga kemarin kita juga menjelaskan tentang menitipkan barang wadi'ah. Menitipkan barang orang yang berhak untuk menerima atau menerima titipan itu siapa saja kemarin. Kemudian meminjamkan barang ariyah. Kemudian yang berikutnya adalah berkongsi. Jadi namanya asyarikah. Syarikah itu maksudnya adalah memberikan hak sesuatu, jadi mencampur harta yang dibuat untuk berdagang atau yang lainnya, kemudian memberikan izin kepada setiap
setiap orang yang berkongsi itu untuk mengelolanya, untuk menjual, untuk membeli, begitu. Jadi intinya berkongsi itu adalah mencampur harta. Harta itu sekira tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dibedakan, oh ini punya si A, oh ini punya B. Itu bukan kongsi itu. Jadi tidak boleh dalam mazhab Syafi'i kalau masih bisa dibedakan. Harus dicampur hartanya tersebut, biayanya tersebut untuk membeli ataupun yang lainnya. Itu namanya kongsi. Jadi mencampur daripada biaya ataupun harta tujuannya untuk berdagang umpamanya. Jadi sehingga dengan percampuran tersebut itu tidak ada yang bisa dibedakan. Kalau masih bisa dibedakan itu enggak bisa menurut mazhab Syafi'i. Jadi itu salah satunya. Kemudian nanti di antara syarat-syaratnya itu adalah tidak boleh menjual barang-barang yang kongsi tersebut itu dengan harga yang di bawah standar. Ataupun tidak boleh juga menjual barang-barang tersebut dengan harga umum, akan tapi masih ada yang lebih bisa menawar lebih tinggi gitu. Jadi tidak boleh membawa barang jualan tersebut umpamanya yang dikongsi itu adalah jualan kecuali dengan seizin dari orang yang berkongsi yang lain. Itu diantaranya. Jadi itu namanya syarikah, yaitu syarikah itu adalah berkongsi, mencampur harta sehingga tidak bisa dibedakan dan memberikan izin kepada yang lain untuk mengelolanya. Di antara cara mengelolanya adalah tidak boleh menjual dengan harga di bawah standar atau harga pada umumnya, tapi masih ada yang lebih tinggi. Masih ada yang lebih tinggi. Kemudian tidak boleh membawa harta tersebut kecuali seizin dengan orang-orang yang lain yang berkongsi. Itu. Kemudian juga dalam Islam, dalam kitab fikih itu ada namanya akad siraman, mengairi tanaman. Jadi akad mengairi tanaman, namanya musaqah. Jadi mengairi tanaman ada juga akad mengairi tanaman. Dan ini mengairi tanaman ini hanya tertentu pada 2 tanaman. Jadi hanya tertentu pada 2 tanaman, tanaman anggur dan kurma. Tanaman anggur dan kurma. Ada yang mempunyai tanaman, kemudian ada yang bagian mengairi. Itu namanya musaqah. Nah, itu namanya musaqah. Itu diantara syarat-syaratnya musaqah tersebut itu dia orang yang mengairi tersebut, bagian mengairi itu mendapatkan bagian dari dari hasil diantaranya. Jadi pertama hanya diperuntukkan untuk tanaman anggur dan kalau menurut Syafi'iyah hanya untuk tanaman anggur dan kurma. Itu tidak boleh umpamanya kalau menurut Syafi'iyah mengairi tanaman, sedangkan tanaman tersebut itu tanaman bukan anggur ataupun kurma. Itu tidak bisa, hanya tertentu kepada 2 tersebut. Itu akad mengairi. Jadi ada yang punya tanaman, kemudian meminta kepada orang lain untuk mengairinya. Bisa seminggu sekali, bisa sehari sekali. Dan bagaimana dia ongkosnya ataupun hasilnya itu bagaimana? Atau ongkos dari orang yang disewa untuk mengairi atau akadnya itu akad mengairi. Itu orang yang disuruh untuk mengairi itu bagaimana? Itu nanti mendapatkan bagian dari hasil.
bagian dari hasil. Tidak bisa umpamanya seseorang tersebut itu menyuruh kepada orang lain untuk mengairi dengan dibayar ditentukan sekian ribu. Tidak bisa. Harus dari hasil, itu maksudnya. Sepertiga dari hasil umpamanya. Seperdua ataupun setengah dari hasil, atau seperempat, seperdelapan dari hasil. Tidak boleh umpamanya ada seseorang, kamu bagian airi kurma ataupun anggur ini, sehari saya bayar 100.000, sehari saya bayar 300.000. Nggak bisa, nggak jadi. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus dengan persen dari hasil. Jadi sepertiga, seperdelapan dari hasilnya itu. Kalau menurut Syafi'iyah begitu. Jadi ada namanya akad mengairi, dan itu tertentu pada kurma dan anggur, tidak boleh yang lain. Sedangkan yang lain, umpamanya tanaman-tanaman yang lain, itu kalau menurut Syafi'iyah itu tidak bisa dengan sendirinya, harus mengikut. Artinya kalau dia umpamanya ya, dia mempunyai kurma, dia mempunyai anggur, kemudian di sisa tanah-tanahnya itu yang kosong ditanami padi umpamanya. Bisa kalau itu ditanami padi atau yang lain, mengairi mengairi kurma, mengairi anggur sekaligus mengairi padi umpamanya. Kita hanya sendiri mengairi padi, mengairi apel dan lain sebagainya. Itu katanya begitu. Jadi tidak boleh menyendirikan. Jadi mengikut kepada tanaman anggur ataupun tanaman kurma. Itu. Kemudian berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwasanya akad nikah, yaitu sekilas tentang muamalah, transaksi. Ada istilah-istilah yang tentunya akad-akad tersebut itu bisa dibahas lebih luas dalam babnya sendiri, karena kita belajar mukhtasar, kita hanya sekedar mengetahui sekilas tentang ada ya namanya istilah ini. Jadi semuanya sudah diatur dalam ilmu fikih, dalam Islam itu sudah diatur. Ada namanya akad ini harus memenuhi persyaratan begini, begitu. Jadi intinya semuanya itu sudah diatur. Bagi orang yang ingin mengetahuinya, ingin melakukannya, maka dia harus belajar. Kalau tidak belajar, maka dia mesti akan terjerumus pada yang tidak diinginkan. Kemarin kita jelaskan awal mula. Jadi orang yang ingin berkecimpung, ingin melakukan transaksi, maka dia harus tahu transaksi ini bagaimana syarat rukunnya, apa saja yang harus dijauhi. Kalau tidak begitu, maka dia akan terjerumus pada perkara yang tidak diinginkan karena ketidaktahuan. Dan itu tidak jadi alasan orang tersebut itu tetap dosa. Itu. Jadi harus dipelajari benar-benar tentang akad-akad yang menurut Syafi'iyah ataupun menurut mazhab yang lain. Kemudian kita akan meneruskan tentang akad nikah sekarang. Meskipun tidak luas, tentunya para jamaah sekalian itu sudah mempelajari sedikit banyak tentang perkara yang berhubungan dengan nikah. Jadi di sini akad nikah membutuhkan kehati-hatian dan ketelitian. Kehati-hatian dan ketelitian yang lebih untuk mewaspadai akibat yang akan timbul karena mengabaikan kehati-hatian tersebut. Jadi kalau umpamanya ya orang jual beli umpamanya, jual beli barang, jual beli mobil, jual beli motor. Kalau tidak sah, itu nanti kan hanya teruntuk pada umpamanya ada seorang menjual mobil tidak memenuhi persyaratan, kemudian
ada orang yang membelinya, tidak memenuhi persyaratan, maka nanti kan hanya berkutat pada si penjual dan pembeli. Artinya bahwasanya orang yang membeli itu karena tidak memenuhi persyaratan, makan perkara yang haram, tidak memenuhi persyaratan, tidak sah, makan perkara yang haram. Kemudian orang yang membeli itu adalah menggunakan perkara yang haram, kemudian orang yang menjual berarti kan menghasilkan uang, maka dia telah memakan perkara yang haram. Jadi hanya berkutat pada penjual dan pembeli. Tapi kalau nikah itu akibatnya itu bisa menurun, kayak seperti umpamanya begini. Ada seseorang itu nikah A dengan si B. Kemudian ada persyaratan ataupun rukun atau perkara-perkara yang harus ia dijauhi, dia lakukan umpamanya. Intinya bahwasanya ketika rukunnya itu tidak terpenuhi, syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti apa? Akadnya itu tidak sah. Suami istri itu secara Islami tidak sah. Kalau tidak sah, statusnya adalah suami istri, berarti apa? Berarti dia telah bergaul, statusnya adalah orang lain. Berarti dia seperti orang yang berzina. Kan begitu. Karena apa? Karena tidak sah. Akad nikahnya itu tidak sah. Kalau tidak sah, berarti dia itu berkumpul dengan perempuan lain, berhubungan seakan-akan seperti suami istri, hakikatnya dalam kacamata agama itu bukan istrinya, berarti dia seakan-akan telah berbuat dosa, yaitu zina. Jadi dia memang begitu, hukumnya begitu, dia telah dihukumi telah berbuat zina karena tidak sah. Lah nanti kemudian berhubungan itu, kemudian ada anaknya tadi itu nanti kan dia akan mendapatkan warisan. Istrinya akan mendapatkan warisan kalau ada hartanya kan. Nah, kalau mendapat warisan berarti kan seharusnya dia tidak mendapatkan warisan karena statusnya bukan istri dalam agama, tinjauan agama yang sebenarnya itu bukan istrinya. Tinjauan agama yang selainnya, tinjauan agama yang sebenarnya itu dia bukan anaknya. Kok mendapatkan warisan? Itu. Kemudian juga ada namanya istilah kholwa, ada istilahnya berdua-duaan, nanti kan berdua-duaan secara zahir dia sudah akad, akan tapi dalam tinjauan Islam yang sebenarnya dia bukan suami istri. Berarti kan apa? Dia berdua-duaan. Dia kholwah yang kemarin kita jelaskan dalam maksiat badan, diantaranya adalah kholwah, berdua-duaan dengan perempuan lain, tidak ada orang yang ketiga. Dengan itu kalau melakukan sesuatu dia akan malu. Jadi banyak akibat yang ditimbulkan. Makanya di sini disebutkan bahwasanya akad nikah itu membutuhkan kehati-hatian, ketelitian yang lebih karena untuk mewaspadai akibat yang ditimbulkan. Itu tadi contohnya, contoh kecil yang kita jelaskan. Paham ya kira-kira? Makanya para ulama menjelaskan di sini bahwasanya di antara syarat-syarat daripada nikah itu adalah berupa ucapan. Tidak boleh ada seseorang tersebut itu nikah tidak pakai ucapan, tidak ada saya nikahkan kamu dengan anak saya Fatimah. Enggak ada umpamanya seperti itu. Kemudian tidak ada istilah mengatakan saya terima, enggak ada. Hanya hanya mengganggu dan lain sebagainya, enggak bisa.
Nggak bisa. Kalau menurut Syafi'i harus pakai ucapan. Di antaranya begitu. Kemudian di antara syarat-syaratnya tadi juga nikah supaya bisa sah, itu adalah dengan kata-kata nikah atau kata-kata ziwaj. Tidak boleh dengan kata-kata yang lain. Seperti umpamanya kata-kata memilikkan, saya milikkan putri saya ke kamu, umpamanya tidak bisa. Harus dengan kata-kata zawwajtu ataupun kata-kata ankahtu, nikah. Dari kata-kata nikah atau kata-kata ziwaj. Itu. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Di antaranya. Jadi syarat yang pertama itu adalah dengan ucapan siko. Kemudian yang kedua itu adalah dengan kata yang diambil dari nikah atau kata-kata yang diambil dari ziwaj atau terjemahannya. Jadi bisa dengan terjemahannya, tidak harus pakai dengan bahasa Arab itu. Kemudian yang berikutnya di antara syarat-syarat dari orang yang nikah tersebut itu adalah adanya seorang suami itu muslim bagi perempuan yang muslim. Artinya perempuan yang muslimah itu hanya boleh menikah dengan sesama muslim. Itu. Perempuan muslimah hanya bisa menikah dengan sesama muslim. Tidak boleh dengan orang yang tidak muslim, Yahudi, Nasrani, apalagi dia keluar dari Islam, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau muslim, dia boleh menikah sesama muslimah, yaitu muslimah, sesama muslim, yaitu muslimah, atau Yahudi dan Nasrani. Dengan syarat-syarat tentunya. Kemarin kita jelaskan di antara syarat-syaratnya itu adalah kakek-kakek Yahudi dan Nasrani itu menjadi Yahudi, Nasrani itu sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau muslimah itu harus bersuami orang muslim, tapi orang muslim boleh dengan muslim lebih utama, boleh juga dengan Yahudi dan Nasrani dengan persyaratan yang dibahas dalam kitab fikih. Kemudian yang berikutnya di antara syarat-syaratnya itu adalah adanya perempuan itu tidak dalam iddah, sepi daripada iddah selain mantan suami, gitu. Selain mantan suami. Jadi kalau masih iddah suaminya, namanya seperti roja'i kan. Roja'i itu perempuan yang ditolak oleh suami satu kali atau dua kali. Dalam masa iddah, kemudian apa? Kemudian dia kembali kepada istrinya. Dia melamar istrinya umpamanya. Padahal itu tidak harus melamar. Pokoknya dengan perkataan kamu kembalikan ke nikah, mudah jadi meskipun dapat persetujuan atau tidak karena dia statusnya dalam masa iddah itu adalah istrinya. Karena tolaknya masih roji'i, satu ataupun dua. Itu. Jadi statusnya dia itu adalah masih istrinya. Tapi kalau umpamanya dia itu masa iddah tapi iddahnya itu dari orang lain. Umpamanya si A itu menikah dengan si Fatimah. Kemudian ditolak satu kali. Kemudian si B masuk karena sudah ditolak satu kali kan. Dalam masa iddahnya itu kepunyaan si A. Kemudian si B itu apa? Si B itu masuk kesempatan cepat-cepat karena supaya tidak didahului oleh orang lain. Itu kan masih ada iddah untuk si A suaminya tadi. Maka tidak boleh, tidak sah hukumnya karena statusnya
si Fatimah ini adalah istri dari si A statusnya. Statusnya itu adalah istri dari si A. Statusnya adalah si A. Begitu. Jadi si B itu tidak boleh masuk melamar akad, apalagi tidak akan sah sedangkan dia dalam keadaan iddah. Atau si perempuan itu sudah tertolak bain. Tentunya kan istilah-istilah ini kan sudah pernah diajarkan. Jadi ada namanya istilah bain sugro, ada istilahnya adalah bain kubro. Istilahnya adalah bain sugro, ada istilah bain kubro. Bain sugro itu seperti umpamanya seorang perempuan itu ditolak oleh suami pada tolak pertama, kemudian habis masa iddahnya, suami tidak segera kembali kepada istri dalam masa iddah. Iddahnya berapa? Yang kemarin kita jelaskan. Iddahnya masa penantian, kalau istilahnya kita itu ada masa penantian. Jadi masa penantian seorang istri untuk benar-benar mengkosongkan rahimnya dari keturunan yang mungkin itu kepunyaan si awal. Makanya dalam Islam itu ada namanya masa penantian. Dan masa penantian tersebut itu macam-macam, tergantung dari istrinya tersebut, perempuan tersebut. Apakah dia itu mengandung, kalau mengandung sampai melahirkan. Apakah dia itu adalah perempuan yang masih kemungkinan dia itu haid. Kalau haid kemudian suci, maka salah satu kuruk 3 suci, ya kan? Kalau tidak mungkin, tidak seperti menopause dan lain sebagainya, maka apa? Iddahnya itu adalah 3 bulan. 3 bulan Hijriah kan? 3 bulan. Kalau iddah wafat ataupun masa penantian orang yang ditinggal mati, itu kan kalau perempuan merdeka itu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Iya kan? 4 bulan 10 hari itu maksudnya dia tidak hamil. Ya perinciannya sama. Jadi ada istilahnya orang yang perempuan yang iddah itu karena ditinggal wafat, ada yang kalanya tidak ditinggal wafat. Yang ditinggal wafat ini kalau dia itu tidak mengandung, kalau dia itu tidak perempuan yang haid, suci, tidak haid, tidak suci, maka nanti dia iddahnya, masa penantiannya itu adalah 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia mengandung, maka dia iddahnya itu adalah sampai melahirkan. Begitu juga kalau dia haid, maka dia iddahnya itu adalah 10 3 kali masa suci. 3 kali masa suci. Kalau ada perempuan dengan apa yang kita jelaskan dari kriteria-kriteria atau yang ada pada perempuan itu, dia adalah orang-orang yang ini tadi, apakah dia mengandung, apakah dia itu haid, suci, apakah dia itu perempuan yang ditinggal mati, maka kalau ada orang lain yang ingin menikah dengan dia dalam masa iddah, maka tidak sah. Maka tidak sah. Tetap aja dilakukan nikah, akad nikah. Ya dia berarti seakan-akan berkumpul dengan orang lain, perempuan lain. Gitu. Jadi syarat berikutnya diantaranya adalah perempuan itu tidak dalam masa iddah selain suaminya. Nah, gitu. Selain suaminya. Kalau suaminya itu tadi, ya jelas-jelas bolehlah tolak 1, kemudian dia dalam masa iddah kembali. Saya melamar kamu, tidak harus kan pakai lamar kamu. Saya akad kamu umpamanya, tidak harus.
dengan perkataan kamu kembalikan ke nikah saya itu diperbolehkan. Meskipun tidak ada saksi baik itu rela atau tidak, karena dia statusnya adalah istrinya, karena dia masih dalam iddah pertama ataupun kedua. Itu adalah bain sugro. Nah, tolak bain sugro. Artinya kalau sudah selesai masa iddahnya, kemudian dari tolak satu ataupun dua, laki-laki tersebut tidak segera kembali kepada istrinya tadi, maka istrinya tadi meskipun hanya ditolak pertama, maka apa? Maka dia menjadi bebas, artinya dia memiliki dirinya sendiri yang asalnya itu milik suaminya. Karena dia sudah ditolak, kemudian di masa iddah tidak segera kembali suaminya, maka dia memiliki dirinya sendiri. Terserah dia mau kembali atau tidak. Seandainya mau kembali, maka harus nikah yang baru. Harus akad yang baru maksudnya. Karena apa? Karena iddahnya sudah selesai, tolaknya itu 1 dan 2, suaminya tidak segera kembali pada masa iddah tersebut. Itu namanya bain sugro. Kalau bain kubro, nanti kita jelaskan dalam bab tolak insya Allah. Jadi gitu. Jadi kalau perempuan itu dalam masa iddah yang macam-macam tadi yang kita sebutkan, maka tidak boleh orang lain melamar atau akad dengan dia, kecuali suaminya tadi. Itu. Kemudian Al-Quran telah mengisyaratkan hal ini dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya memperkuat nyala api neraka dalam kurung adalah manusia dan batu. Jadi bahan bakar dari api neraka itu diantaranya adalah manusia dan batu. Maka hendaklah kita semuanya melindungi diri kita, melindungi keluarga kita dari api neraka. Api neraka. Nah, dengan cara apa? Caranya dengan mengajarkan mereka ilmu agama. Caranya mengajarkan mereka dengan belajar ilmu agama. Melakukan perkara-perkara yang diwajibkan dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Caranya begitu. Jadi dengan belajar ilmu agama, seseorang tidak akan bisa melakukan perkara yang wajib, mengerjakan apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepadanya, dan menjauhi apa yang Allah Ta'ala larang kepadanya, kecuali dia belajar ilmu agama. Kecuali dia belajar ilmu agama. Kemudian ulama Atha bin Rabah berkata, cara menyelamatkan diri dari api neraka adalah engkau mempelajari bagaimana cara mengerjakan sholat, puasa, berjual beli, menikah, dan menceraikan. Jadi orang untuk sholat itu harus belajar. Orang ingin berpuasa itu juga harus belajar. Jual beli itu juga harus belajar. Menikah dan menceraikan juga harus belajar. Menceraikan pada waktu perempuan lagi umpamanya dia itu haid. Nah itu kan nggak boleh. Kita belajar kemarin itu ada namanya tolak bid'i, ada tolak sunni, ya kan? Tolak bid'i, cerai bid'i itu adalah tolak yang kalau diucapkan atau ditolakkan oleh laki-laki maka akan terjadi tolak dan ditambah lagi laki-laki tersebut berdosa. Jadi tolak yang dijatuhkan kepada istri yang istrinya itu dalam keadaan suci, tapi sebelumnya itu sudah pernah bergaul dengannya, atau dalam keadaan haid, itu kan kemarin. Kenapa diharamkan? Karena akan menambah panjang masa penantian kan.
Kemarin kita sudah jelaskan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus belajar benar-benar sebelum melakukan pernikahan itu hendaknya kalian semua untuk belajar ilmu yang berhubungan dengan pernikahan. Karena orang yang cacat dalam syarat ataupun rukunnya, maka dia itu akadnya tidak sah. Berarti kalau tidak sah akan berakibat panjang. Salah satunya adalah anaknya tadi. Secara zahir seakan-akan itu anaknya, tapi hakikatnya dia bukan anak. Jadinya apa? Jadinya mendapatkan warisan dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya istilah kholwah, yaitu berdua-duaan yang nanti akan berdosa kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mahram, bukan istrinya. Itu makanya maka dituntut sangat kehati-hatian, sangat teliti sebelum seseorang itu nikah, baik dari perempuan ataupun laki-laki, hendaknya dia itu belajar ilmu tentang pernikahan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sekilas tentang masalah pernikahannya. Kenapa saya tidak menjelaskan secara luas? Karena memang dari jamaah sekalian itu ada yang belajar khusus tentang nikah. Tentunya jamaah sekalian sudah paham tentang istilah-istilah yang kita sampaikan tadi. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi, dalam akad nikah itu butuh kehati-hatian lebih dan ketelitian yang teramat, karena akibat yang akan ditimbulkan kalau dari salah satu syarat itu tidak terpenuhi. Para jamaah sekalian, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin sebelum kita tutup pertemuan atau pengajian kita hari ini, ada yang mau ditanyakan apa yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan. Silakan. Ustaz, boleh jelasin ulang masalah berkongsi? Ya, kongsi itu secara ringkas itu adalah modal beberapa orang yang dicampur, atau harta yang dibuat untuk berjualan dan lain sebagainya, itu yang dicampur sehingga sehingga tidak bisa dibedakan antara ini punya si A ataupun si B. Itu namanya kongsi. Jadi mencampur perkara itu adalah sesuatu yang bisa ditakar, seperti uang umpamanya, itu kan, uang rupiah dicampur umpamanya. Tentunya dalam mazhab Syafi'i itu ada beberapa syarat-syarat lain. Ada istilah namanya mithli, itu adalah barang-barang yang bisa ditakar umpamanya. Barang-barang yang bisa ditakar umpamanya dia modalnya itu beras. Udah, saya iuran ataupun saya meletakkan, saya berkongsi beras sekian kilo umpamanya. Sekian kilo. Kemudian dari pihak si B sekian kilo, dicampur aduk sehingga tidak bisa dibedakan. Jadi berkongsi itu adalah mencampur sesuatu ataupun harta yang itu adalah mithli. Mithli itu apa? Sesuatu yang bisa ditakar. Sesuatu yang bisa ditakar. Dibuat untuk apa? Dibuat untuk membeli barang umpamanya. Dibuat untuk jualan umpamanya. Kan bisa saja. Yang penting semuanya itu dicampur sehingga tidak bisa dibedakan. Itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah di antara syarat-syaratnya itu adalah orang yang berkongsi itu tidak boleh menjual dengan harga umpamanya harga di bawah standar.
ataupun dengan harga standar, harga yang umum, akan tetapi ada yang masih bisa membeli dengan lebih tinggi, maka tidak bisa, harus dengan harga yang lebih tinggi itu. Kemudian juga tidak boleh membawa barang tersebut, barang yang menjadi kongsian, sehingga dia mendapatkan izin dari yang lain. Sekali lagi para jamaah, ini hanya ringkasan, dan penjelasan yang lain itu bisa nanti penjelasan-penjelasan yang lebih luas itu bisa nanti didapatkan dari bab-bab yang khusus membahas tentang muamalah, tentang transaksi itu. Jadi kongsi itu ataupun syarikah itu mencampur dua atau tiga harta orang yang berkongsi atau lebih, sehingga harta tersebut itu tidak bisa dibedakan. Itu. Mungkin ada yang lain? Kalau nggak ada, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.